Selamat datang di Trading untuk Semua. Karena semua bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Dan teman-teman, apa kabar semuanya? Channelnya agak sepi ya beberapa waktu belakangan. Saya mohon maaf dulu sebelumnya, tapi sebelum itu saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman semua yang merayakan. Jadi gimana teman-teman, udah pada balik ke perantauan belum? Apakah udah mulai trading lagi? Atau teman-teman apakah seperti rekan trader saya nih, dia sambil mudik, sambil di jalan, sambil open trade dia. Jadi apapun itu kegiatan selama di kampung, semoga trading tetap lancar, semoga setelah liburan lebaran ini otaknya sudah refresh lagi, udah bisa tradingnya jalan lagi dan juga lebih profit jadinya ya, amin. Nah, saya mohon maaf dulu sebelumnya karena channel ini beberapa waktu belakangan agak sepi. Jadi memang sebelum lebaran nih, kan saya sehari-harinya juga kerja nih. Ceritanya nih, bukan ceritanya sih, emang kenyataannya juga sehari-harinya kerja. Jadi beberapa waktu belakangan ini, terutama sebelum lebaran memang kerjaan lagi gila-gilanya. Jadi bahkan channel ini dan juga trading saya pun nggak kepegang sebenarnya. Jadi saya bener-bener jarang open trade nih selama beberapa saat sebelum lebaran ini. Tapi sekarang lebaran udah lewat dan saya juga sepertinya sudah bisa on track untuk ngurusin channel lagi, untuk ngurusin trading saya sendiri lagi. Jadi kita lanjut lagi untuk pembuatan konten-konten trading, konten-konten edukasi ke depannya. Oke, jadi setelah lebaran ini saya ada beberapa update untuk channel ini karena memang udah beberapa minggu sepi juga dan beberapa waktu belakangan ini juga subscriber dari channel ini juga sedikit-sedikit mulai bertambah. Jadi daripada saya tiap minggu ngupload video yang sedikit-sedikit tapi nggak tahu gambaran besarnya apa, jadi saya coba berikan update tentang channel ini mau ngapain ke depannya, at least untuk beberapa bulan dari sekarang setelah lebaran ini. Jadi update pertama dari channel ini adalah tentang videonya sendiri. Jadi kalau kita bikin YouTube nih teman-teman, mungkin ada yang punya channel YouTube juga. Itu kan kita sebagai kreator ya bilangnya. Itu ada platformnya sendiri, YouTube Studio, di mana kita bisa analisis video-video kita tuh gimana sih performanya. Kayak seperti itu loh teman-teman. Jadi ketika liburan lebaran kemarin, saya coba lihat bagaimana performa dari video-video saya dan memang saya lihat ternyata video saya itu kan rata-rata kan sekitar berapa ya, 40 menit gitu kan, panjang-panjang ya. Dan kalau misalkan lagi weekly outlook apalagi bisa 1 jam gitu. Nah, walaupun videonya panjang-panjang, tapi ternyata teman-teman itu nontonnya skip, pendek-pendek gitu. Tipikal orang kita banget lah. Jadi kalau ternyata teman-teman nontonnya pendek-pendek, ya saya ngapain bikin video panjang-panjang gitu kan. Jadi update pertama dari channel ini, saya tulis dulu deh. Update channel trading untuk semua. Jadi update pertama dari channel ini adalah mulai kali ini, sejak video ini, jadi panjang video saya itu akan saya perpendek dari yang tadinya 20-30 menit ke atas, akan saya perpendek jadi sekitar 10-15 menit. Jadi saya akan usahakan materi-materi yang saya sampaikan nanti itu akan saya sampaikan inti-intinya aja yang bisa dikompres ke 10-15 menit. Karena salah satu faktor video saya itu jadi panjang-panjang adalah kalau kita lagi bahas terutama teknik di trading, itu ada banyak hal-hal kecil yang sebenarnya itu harus kita perhatikan gitu loh. Tapi karena saking banyaknya hal-hal kecil yang saya sampaikan, jadinya videonya agak sedikit panjang gitu. Nah, mulai dari saat ini, jadi videonya akan saya coba perpendek, kompres ke 10-15 menit, ya mungkin 20 menit ada sih. Tapi pada intinya akan saya perpendek supaya teman-teman nontonnya juga lebih enak. Gitu, itu yang pertama. Lalu, update yang kedua adalah tentang indikator guidance dari trading untuk semua.
Ya indikator guidance lah. Nah, indikator guidance tuh yang mana sih? Jadi kalau teman-teman udah nonton video saya sebelumnya, saya lupa di video apa, itu saya ada sharing, saya akan sharing lagi indikator saya. Cuma ini saya ada sharing waktu itu indikator custom saya, indikator trading untuk semua ini namanya. Jadi kalau kita pakai TradingView yang gratis kan kita nggak bisa memasukkan lebih dari 3 indikator. Tapi sedangkan saya pakai indikator tuh biasanya lebih dari 3. Jadi saya bikin indikator custom saya sendiri. Dan juga di mana saya ada masukin EMA banyak nih di sini. Dan juga yang paling penting tuh ada ini nih, ada plot. Jadi seperti yang udah saya bilang sebelumnya, kalau saya nyalain plotnya dan saya lagi nggak bisa, otak saya lagi nggak berjalan dengan sempurna gitu, misalkan saya lagi capek gitu, tapi saya ingin tahu arah market kemana, saya tinggal nyalain aja plotnya. Jadi saya ketahuan nih, oh kalau misalkan garisnya di atas saya harus ambil sell, garisnya di bawah berarti market lagi naik, saya harus cari buy gitu-gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, update apa sih dari indikator trading untuk semua ini? Jadi gini, saya dapat komen lumayan banyak dari teman-teman. Kan saya ada saya ada upload video Heikin Ashi ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, dan kalau teman-teman di sini baru subscribe, jadi saya trading itu bukan pakai Japanese candlestick yang biasa, tapi saya pakai ini nih, Heikin Ashi namanya. Jadi Heikin Ashi ini seperti apa? Silakan tonton videonya di atas layar teman-teman sekalian semuanya. Nah, Heikin Ashi salah satu kekurangannya adalah dia punya closing candle-nya itu nggak sesuai dengan closing harga yang real gitu loh. Seperti ini, contohnya nih. Ini katakanlah candle yang ini nih. Nih, yang saya kasih garis nih. Kita bisa lihat closing, pakai ini deh, closing candle-nya itu ada di sini kan, nih. Ini kenapa seperti ini ya? Saya sepertinya, oke, harusnya ini. Nah, closing candle-nya tuh di sini kan. Nih, kalau kita hapus. Tapi kalau kita lihat dari Japanese candlestick yang biasa, sebenarnya closing candle-nya tuh di sini. Jauh kan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita lagi analisis trade sendiri, itu menimbulkan kebingungan jadinya. Dan saya cukup banyak dapat komen yang bilang, Pak, candle Heikin Ashi kok dia punya closing candle-nya nggak sama dengan harga aslinya ya. Yang mana sebenarnya udah saya bilang di video juga sebenarnya. Cuma mungkin teman-teman kurang agak skip atau gimana, saya nggak ngerti. Jadi teman-teman menyadari bahwa harganya berbeda jauh nih tuh. Nah, oleh karena itu saya ada update indikator trading semua untuk semua ini, yang mana saya ada memasukkan di bagian input nih, saya ada memasukkan Heikin Ashi real price. Jadi codingannya saya update. Jadi kalau ini kita klik, kita centang, maka dia akan ketahuan real price-nya tuh di mana, closing-nya di mana. Jadi kita nggak bingung lagi harapannya. Oke teman-teman, jadi kita tahu candle ini walaupun kita lihat closingannya ada di sini, tapi kalau di real price-nya itu ada di sini. Jadi silakan ditambahkan ke TradingView teman-teman sekalian. Link untuk indikator ini ada di bawah, saya berikan gratis. Teman-teman silakan add ke chart teman-teman sekalian, dan kalau teman-teman belum ada yang pakai TradingView, bisa diklik juga link TradingView-nya di bawah di kolom deskripsi video ini, supaya kita bisa berada di satu lingkungan yang sama. TradingView, tradingview.com dengan indikator trading untuk semua. Oke, itu update kedua dari channel ini. Update ketiga dari channel ini adalah tentang cara trading saya. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, atau kalau teman-teman yang belum tahu, saya kan trading biasa di H4 nih.
Jadi karena kan saya trading sambil kerja juga. Jadi seperti yang teman-teman udah tahu, saya biasa kalau trading adalah saya cari arah pertama. Setelah arah tahu nih, oh tradingnya marketnya lagi ke atas, saya cari trading range-nya. Trading range yang terakhir adalah dari sini sampai sini. Saya marking zonanya. Lalu saya tunggu harga untuk pullback atau retrace sampai ke minimal 50% dari trading range-nya. Ketika dia udah pullback sampai ke 50%, saya cari entry trigger saya, yaitu candle pertama atau kedua yang nge-break si EMA. Begitu. Itu biasa trading plan saya, trading method saya. Nah, sebenarnya dengan trading teknik yang seperti ini, itu walaupun kita sibuk, ini sebenarnya sudah sangat-sangat simple sehingga kita bisa profit dari cara trading seperti ini sebenarnya. Cuma memang kondisi kerjaan saya belakangan ini lagi agak gila, jadi cara trading yang seperti ini pun cukup memakan waktu gitu, karena saya kan sekali lihat, karena saya main di 4 hour, jadi kan saya lihat chartnya lebih banyak nih. Nah, walaupun saya cek chart itu 4 jam sekali, tapi sekali saya cek chart itu cukup banyak yang dilihat, jadi saya agak-agak kewalahan juga. Nah, dari situ saya ada mengulik gitu loh, modifikasi dah istilahnya biar gampang. Saya ada memodifikasi cara trading saya yang lebih simpel lagi, tapi yang ini memang agak risky. Jadi pengaruhnya adalah nanti persentase-persentase di weekly outlook saya. Jadi kalau di weekly outlook kan saya suka bilang, saya minggu ini loss sekian loh, saya minggu ini win sekian loh gitu. Nah, jangan kaget kalau misalkan fluktuasinya agak tinggi di sana, karena saya ada sedikit memodifikasi cara trading saya. Yang seperti apa modifikasinya nanti di video-video berikutnya akan saya coba jelaskan ke teman-teman. Jadi update ketiga adalah tentang cara trading saya. Dan update keempat, yang terakhir, yang cukup penting adalah channel ini berikutnya mau ngapain sih gitu. Jadi biasanya kalau channel trading ada mengumumkan seperti ini, biasanya ini ya, ada bikin course berbayar biasanya. Teman-teman dimasukin ke grup Telegram, lalu teman-teman harus bayar sekian gitu. Tapi enggak, saya enggak. Sejauh ini saya belum berpikiran untuk seperti itu, karena bikin grup itu tanggung jawabnya besar. Jadi teman-teman udah bayar saya harus performanya bagus dong untuk ngajarin teman-teman. Nah, karena saya nggak mau tekanan-tekanan hidup yang seperti itu, jadi sampai saat ini saya belum kepikiran untuk bikin course yang berbayar. Tapi tetap saya ingin memberikan edukasi ke teman-teman sekalian gitu kan. Jadi update berikutnya adalah tentang edukasi, dan seperti apa edukasinya saya coba ganti layar dulu. Saya ada bikin sedikit penjelasan, oke? Nah, jadi update terakhir dari channel ini adalah seperti yang saya bilang tadi tentang edukasi. Jadi saya pertama-tama gini deh, saya selalu bilang kan ke teman-teman ya, di awal video saya selalu bilang seperti ini, karena semua bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading, gitu kan? Nah, nama channel ini juga trading untuk semua, jadi semua orang itu bisa trading. Saya punya visi seperti itu, dan kita juga bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Nah, mungkin di sini teman-teman mulai bertanya-tanya setelah nonton video saya yang udah, teman-teman mulai bertanya-tanya, maksudnya gimana sih trading itu untuk semua, dan trading itu bisa dilakukan tanpa harus sepenuhnya ngerti trading gitu. Karena kalau kita lihat YouTube atau kita lihat forum-forum trading, lihat Instagram deh yang paling deket, itu seolah-olah trading itu kayaknya susah banget ya. Nah, saya nggak bilang trading itu gampang, tapi pada dasarnya kita nggak perlu tahu 100% tentang apa sih yang terjadi di industri trading, tapi kita bisa trading dengan simple, tapi bisa profit gitu. Nah, dari pemikiran seperti itu, pemikiran dasar dari channel ini, saya coba kembangkan ke dalam bentuk konten, ke dalam bentuk series, yaitu Trading You Series gitu. Jadi saya akan coba video-video yang akan saya buat setelah ini akan saya arahkan ke series ini. Jadi saya namakan Trading You Series by Trading untuk Semua. Dan
seperti apa sih sebenarnya series-series ini? Jadi, tujuan utamanya adalah saya ingin membantu teman-teman yang ingin trading sebagai sumber penghasilan tambahan, seperti video perkenalan channel saya. Di sana saya udah bilang, trading sebagai sumber penghasilan tambahan dan semua orang bisa. Saya udah bilang seperti itu kalau nggak salah. Tapi kita tahu trading seperti yang udah kita lihat di internet, di sosial media, itu sepertinya orang pada gampang banget dari tinggal klik-klik tombol doang kita dapat uang gitu kan. Nah, tapi kita bingung mulai dari mana. Contohnya di video-video saya pun saya cukup sering dapat komen, terutama dari teman-teman yang memang tertarik untuk trading tapi belum tahu mulai dari mana. Komen-komennya tuh seperti, "Pak, kita bisa nggak sih trading itu tanpa mikir tapi profit gitu?" Ya saya jawab bisa, tapi untuk kita mencapai fase di mana kita bisa, itu kan kita harus direncanakan dan diarahkan secara konkret ya. Nah, itulah tujuan saya di series yang nantinya akan saya buat ini. Gitu. Lalu, harapannya adalah, jadi kalau trading itu kan, saya juga pernah bilang ini sebelumnya, tapi trading itu kan benar-benar personal ya teman-teman. Seperti halnya kita kerja sehari-hari gitu kan, nggak semua orang cocok kerja di kantor, nggak semua orang cocok kerja di lapangan, tapi tujuan utamanya adalah kita ingin mencari nafkah kan. Trading itu juga sama teman-teman, jadi seperti saya contohnya saya kerja, jadi saya kurang cocok trading di scalping. Dan kalau scalping itu kan biasanya kita ambil momen-momen di mana volume market sedang besar, seperti di London Session. Nah, London Session itu ya saya lagi ngapain? Saya lagi meeting lah, saya lagi kerjain inilah, itulah. Jadi benar-benar nggak bisa. Jadi saya mainnya di 4H, seperti itu. Nah, banyak yang nanya ke saya, scalping yang bagus gimana sih? Atau metode scalping yang cepat untung gitu misalkan ya. Nah, saya balik lagi nanya ke teman-teman. Teman-teman yakin mau scalping? Apakah teman-teman sebenarnya cuma ingin uangnya doang, tapi teman-teman nggak mau mengalami jatuh bangunnya trading gitu misalkan. Nah, itu yang pertama-tama kita harus temukan dulu, yaitu tipe trader seperti apa sih kita. Dari situ, saya akan coba berikan beberapa metode trading yang cocok diaplikasikan ke tipe-tipe trader yang sudah kita temukan. Teman-teman mungkin inginnya scalping supaya cepat dapat hasilnya gitu, maupun loss ataupun untung gitu. Saya tanya balik, apakah teman-teman sebenarnya ini betul-betul cocok di scalping, atau teman-teman mungkin sebenarnya lebih cocok di swing trading misalkan. Nah, itu kan beda-beda tuh. Jadi beda tipe trader, beda metode. Jadi saya akan coba bahas satu persatu metode apa yang cocok dengan tipe-tipe trader tersebut gitu. Lalu strategi trading itu kan hanya 20%. 80% dari trading itu adalah gimana kita mengembangkan akun trading kita dan bagaimana kita menguasai diri kita. Nah, disinilah yang membedakan seorang trader yang bagus dengan yang enggak. Apakah dia fokus ke teknik terus, atau apakah dia fokus juga ke diri dia dan juga bagaimana ngembangin akun tradingnya. Nah, aspek 80% inilah yang akan kita coba gali. Jadi kita nggak hanya bahas yang namanya teknik, tapi kita juga bahas gimana sebenarnya kita butuh modal berapa sih untuk trading. Sebenarnya kita bisa mendapatkan potensi berapa persen sih untuk trading, dan seperti itu. Jadi harapannya adalah kita lebih serius di trading, nggak cuma belajar tekniknya doang, tapi gimana kita mengembangkan akun trading kita. Oke? Jadi ditunggu aja teman-teman untuk konten pertama dari Trading You series ini, dan tentunya saya juga masih akan ngebahas yang namanya market outlook per mingguan. Jadi kita tahu gerakan market seperti apa dan kita mau kemana di minggu depannya. Harapannya adalah kita bisa profit bareng, kita bisa bagaimana kita lebih jago dalam menguasai diri kita. Oke, jadi sekian untuk update dari channel ini. Dan semoga teman-teman belum bosan melihat channel ini. Semoga teman-teman juga belum bosan terutama untuk tradingnya. Jangan nyerah, kita coba terus. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Dan saya undur diri dulu dari video update ini. Dan teman-teman sehat-sehat dan semoga tradingnya lancar semua di minggu ini. Oke, sampai jumpa.